Halo sahabat Kismis. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia akan terasa jauh lebih memukau ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Umumnya banyak tradisi dan hal-hal unik yang sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari berdoa hingga bersosialisasi, belanja hingga amal atau sedekah. Yuk, simak terus video berikut ini untuk mengetahui cara merayakan Idul Fitri di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Tradisi khas Lebaran di Indonesia yang selalu dinantikan. Number 1. Mudik. Hal pertama yang muncul ketika kata Lebaran disebut adalah mudik. Mudik menjadi agenda wajib masyarakat Indonesia, terutama bagi umat muslim yang tinggal jauh di luar kampung halaman. Mudik dilakukan dengan tujuan agar dapat berkumpul dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Number 2. Takbiran. Tradisi mengumandangkan takbir pada malam sebelum Hari Raya Idul Fitri alias takbiran biasanya dilakukan di masjid-masjid maupun arak-arakan keliling kampung dengan membawa beduk. Tradisi ini dilakukan oleh para pria dewasa maupun para anak-anak. Hal ini dilakukan untuk meramaikan perayaan Lebaran. Number 3. Membayar zakat dan bersedekah. Apa cara yang lebih baik untuk mengakhiri bulan suci Ramadan selain berbagi berkah dengan mereka yang kurang beruntung? Umat Islam mengetahui konsep zakat atau pajak wajib yang dibayarkan saat Idul Fitri yang akan dibagikan kepada fakir miskin di lingkungannya. Anda dapat membayar ini melalui organisasi lokal atau lingkungan atau secara mandiri, dan secara langsung memberikan kontribusi untuk tujuan pilihan Anda. Umumnya orang Indonesia menerima bonus dalam jumlah besar dari majikan mereka selama merayakan Idul Fitri. Dan ada pula yang menyalurkan sebagian uang itu untuk yang membutuhkan. Akibatnya akan lebih mudah untuk menemukan acara atau organisasi amal untuk membantu selama periode ini. Number 4. Sholat Id berjamaah dan berdoa di masjid. Ratusan hingga ribuan orang akan berkumpul di masjid untuk sholat Idul Fitri, merayakan acara spesial bersama dengan keluarga dan teman. Di masjid sebagai tempat ibadah, jamaah umat muslim akan menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Gema suara takbir bersamaan menjadikan suasana semakin meriah. Menjalankan sholat secara bersama yang dipimpin seorang imam serta dilanjutkan dengan ceramah. Number 5. Silaturahmi. Silaturahmi berarti menjaga keterhubungan satu sama lain, sebuah konsep yang dianut oleh banyak orang Indonesia, khususnya muslim. Selama Idul Fitri, teman dan kerabat saling mengunjungi rumah satu sama dengan yang lain, membawa hadiah dan berbagi makanan sambil mengobrol. Selama perayaan Idul Fitri, jangan ragu untuk mengunjungi tetangga yang tidak pernah Anda kenal atau anggota keluarga yang sudah lama tidak Anda temui. Mereka pasti akan menghargai isyaratnya dan siapa tahu Anda mungkin bersenang-senang lebih dari yang diharapkan. Number 6. Kue khas Lebaran. Ada nastar, kastengel, sagu keju, kue lidah kucing, dan kue kering khas Lebaran yang lainnya. Ya, paling tidak 1 dari 4 nama kue kering tersebut akan kita temui di setiap rumah yang kita kunjungi. Tidak hanya itu, di setiap rumah biasanya memiliki kue khas Lebaran yang berbeda-beda dari rumah lainnya. Ada rumah yang menyajikan kolang-kaling
ada yang menyajikan rengginang, dan ada juga yang menyajikan bolu dan lain-lain. Itulah mengapa biasanya tradisi berkunjung ke rumah-rumah untuk halal bihalal juga menjadi kesempatan untuk mencicipi kue-kue khas Lebaran di masing-masing rumah yang dikunjungi. Number 7. Belanja baju baru. Mengenakan baju baru saat Idul Fitri telah menjadi tradisi yang menyenangkan dan terpelihara di Indonesia dari generasi ke generasi. Akibatnya, obral gila-gilaan besar-besaran akan terjadi di mana-mana, dari butik hingga departemen store. Inilah alasan yang kamu tunggu-tunggu untuk berbelanja sampai kamu putus asa. Harus menghormati tradisi, bukan? Perlu diketahui, sebaliknya harga bahan makanan akan melonjak sekitar hari libur ini, sehingga toko grosir mungkin sangat ramai seminggu sebelum Idul Fitri. Number 8. Makan ketupat. Pangsit nasi yang tampak mewah ini ada di mana-mana saat perayaan Idul Fitri. Dikemas di dalam anyaman daun lontar dengan bentuk berlian yang gagah. Ketupat bisa dimakan dengan pilihan makanan tradisional yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari opor ayam hingga hidangan rendang yang terkenal. Lebih disukai dinikmati bersama dengan orang-orang tersayang. Di Jawa, ketupat melambangkan kebersamaan, dan pemberian siomay ini kepada orang tercinta berarti meminta maaf sekaligus ajakan untuk hidup berdampingan secara harmonis di tahun yang akan datang. Number 9. Ritual tradisional. Meskipun hanya dikenal sebagai populasi muslim terbesar di Indonesia, kasusnya tidak sesederhana itu. Orang-orang menjalankan agamanya dengan berbagai cara, dan di Indonesia praktik keagamaan seringkali terjadi dengan budaya dan tradisi. Yogyakarta misalnya memiliki tradisi grebek Syawal yang melibatkan warga sekitar yang berebut tumpukan hasil bumi yang diberikan oleh Sultan. Lombok di sisi lain merayakan Idul Fitri dengan perang ketupat yang melambangkan keharmonisan antar tetangga meski ada perbedaan, serta masih banyak lagi tradisi lain yang dapat di masing-masing wilayah di Indonesia. Demikianlah beberapa tradisi Lebaran yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi kebiasaan dan tradisi lain di berbagai wilayah di Indonesia. Berbeda daerah tentu juga akan berbeda pula tradisi dan budaya yang ada. Namun dengan adat dan tradisi tersebut, perbedaan akan menjadi lebih indah dan lebih kompak satu dengan lainnya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin.